sistem digestif, ya. Gitu. Jadi saya hanya satu parameter saja yang akan saya bawakan, ya, terkait dengan perawatan kolostomi. Sebelum saya masuk di sini, ya, sebelum kita langsung praktek, ya, kita bahas dulu secara konsep, ya, karena yang namanya S1 itu memang teori itu ya harus jalan, ya, beda dengan yang Bapak mau di tiga itu memang orientasinya dia memang untuk praktik itu yang lebih masuk, ya. Oke, perawatan kolostomi. Perawatan kolostomi ini mungkin kalian sudah pernah dengar, atau sudah pernah lihat. Kalau yang secara langsung belum. Jangan sampai ada yang sudah cuma tidak kedengar suaranya. Soalnya ini kelas C, ya. Kalau yang kelas A itu katanya ada satu orang omnya temannya, ya, yang melakukan perawatan kolostomi. Itu di kelas A. Kalau di kelas B tadi kebanyakan juga di TikTok. Tapi ternyata pas saya tanya, ada satu orang yang sudah pernah. Terus saya tanya, kenapa tadi saya tanya tidak ada? Saya bilang, iya, cuma tidak kedengar suara saya. Terlalu gini, kan? Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai. Kalian dari mana? Dari listeners. Dari bersamaan. Iya. Ya. Jadi kelas B seperti itu. Nah, di kelas C ini tidak ada sama sekali. Iya. Berarti ibaratnya ini menurun ini. Ya, oke. Apa yang kalian lihat di TikTok? Ini apa itu? Kalian suka? Oh, prakteknya. Kira biar saya duduk di sini kalian suka. Jadi artis kita ini. Apa yang kalian lihat di TikTok? Jadi apa yang kalian dapat ilmunya kalian nonton TikTok itu terkait dengan perawatan kolostomi? Ini masa tidak ada sama sekali ilmu yang kalian dapatkan? Oh, waktu saya lihat di TikTok itu begini. Nah, kayak memang menggalapi kalian ini. Ini dari mana? Hah? Hah? Apa itu? Tidak masuk. Luar biasa. Kalian dikali video atau sama? Yang bilang gimana? Ya, bilang di mana itu? Kamu cari di mana? Terus itu kamu ambil di mana? Dijual di mana? Hah? Berapa itu? Setelah itu pas pulang buang lagi. Jadi apa kita sama berita tadi? Iya. Apa ilmunya itu saat kalian nonton di TikTok itu? Berarti kalian menghayal pada saat nonton TikTok itu. Kalian lihat di TikTok tapi kiranya kalian di tempat lain. Iya. Masa nggak ada sama sekali? Siapa yang nonton TikTok coba? Saya tanya. Waktu kamu nonton TikTok ini terkait dengan perawatan kolostomi, pengalaman apa yang kamu bisa jelaskan di sama teman-teman? Hah? Hanya lihat di komen saja. Baca kalau katanya
saya yang hanya itu saja yang terkesan. Hah? Nggak usah lihat komennya yang saya itu pada saat di videonya itu apa yang kalian dapat itu. Kamu nonton TikTok juga? Gimana kita di kamera kita di meja sekarang di pas ditanya tidak ada yang jawab. Ayo. Dan sebenarnya kalau orang kolesterol itu apapun yang dia makan langsung keluar lewat dari lubang mulutnya. Hah? Langsung otensikan. Kenapa? Kalau orang pakai kolesterol itu biasanya apapun yang dia makan atau dia minum atau yang masuk pakai mulut itu langsung keluar pakai lubang yang ada bekas kantongnya. Setelah melalui pencernaan. Itu yang kamu lihat pada saat di TikTok itu. Iya. Nah, jadi dia makan ini masuk keluar lagi. Kita mau ini nih. Iya. Makan terus yang dia makan ini langsung keluar juga itu. Keluar juga di sapi itu jadi tai ini. Hah? Terganggu. Jadi tai ini. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi yang lain? Berarti masa banyak yang ini tapi hanya dua orang saja yang bisa menjelaskan. Ayo. Sudah lupa? Bahaya ini. Hah? Oke, biar tidak lama-lama ini. Kalian kapan-kapan hanya nonton TikTok tidak ada ilmu yang didapat, hanya lihat komennya saja. Selain komen yang kita apalagi kalian lihat itu, pasti kalian lihat yang lucu-lucu. Ya. Oke, menurut kalian itu kolostomi itu apa? Ususnya dipotong, usus besar yang menuju rektum itu menuju anus itu dipotong. Iya, karena ada gangguan fungsional. Terus nanti usus halusnya itu yang di usus halusnya itu sekarang sudah jadi fungsi untuk pengeluaran fesesnya yang utama. Jadi usus halus itu kan masih lebih di atas daripada usus besarnya. Jadi makanya ketika dia mau BAB itu sudah di atas tempatnya, di tempat usus halus itu sudah dilubangi perutnya. Kalau yang dipasang itu di bawah. Kalau usus besar yang dipotong tadi itu sudah dijahit, sudah nggak berfungsi lagi. Terus jadinya usus halusnya yang dipotong untuk mengeluarkan fesesnya di bagian. Terus lubang usus halus itu kan di atas, jadi dilubangi tepat di atas juga di perut. Siapa namanya? Suatu Suati. Kalau yang lain, kamu suka nonton TikTok juga? Ya. lebih ke reels IG mas. Data. Kalau yang lain, apa itu kolostomi? Kenapa itu orang dilakukan kolostomi? Hah? Radang khusus. Kanker. Oke, kita lihat dari para lama. Ya, ini definisinya ya. Jadi, radang kolostomi itu adalah suatu tindakan untuk membersihkan stoma kolostomi, kulit sekitar stoma dan mengganti kantong kolostomi secara berkala sesuai kebutuhan. Ya. Jadi yang dipasangkan kolostomi itu seperti yang dijelaskan Manu itu tadi ya. Jadi orang yang dipasangkan kolostomi ini bukan orang yang misalkan tidak ada indikasinya, ya. Masuk pasien di rumah sakit, oh ini langsung dipasang kolostomi. Ya kalau tidak ada masalah,
Ya, masalahnya seperti apa? Ya, secara anatomi kan kalian sudah belajar kan? Sistem pencernaan itu kan, yang kita makan itu keluarnya lewat apa kan? Berakhir di mana kan? Tuh. Terus kolostomi ini kan tujuannya apa? Jadi dia itu yang biasanya kalau normalnya itu feses keluar melalui apa? Berarti kalau orang yang dipasang kolostomi ini berarti fesesnya itu keluar melalui tidak keluar lagi melalui seperti itu. Ya, kenapa bisa? Berarti pasti ada masalah. Ya kan? Masalahnya apa? Misalkan kanker usus, ya kan? Jadi kalau kanker itu kan berarti dia akan menghambat salurannya itu, ya kan? Tidak akan bisa dilalui. Tidak bisa dilalui itu sementara ini kebutuhannya kita selalu kita makan terus, ya kan? Ada orang yang selama dia hidup tidak pernah dia buang air. Saya itu kalau saya makan saya tidak pernah buang air, tapi kotoran saya itu nggak tahu keluar melalui keringat mungkin, dan baunya ya harum. Seperti itu kan. Nah, karena ada masalah seperti itu makanya dibuatlah lubang stoma, ya seperti itu. Nah, tugasnya kita sebagai perawat, ya pada saat ada pasien yang dilakukan kolostomi, tugasnya kita sebagai perawat itu adalah melakukan perawatan, ya perawatan terhadap kantong kolostominya. Ya, itu merupakan salah satu tindakan mandiri juga sebagai perawat. Ya, nah prinsipnya pada saat kita melakukan perawatan kolostomi ini sebenarnya ada 3. Ya, yang pertama itu kita melepas kantong kolostomi. Ya, kita lepas kantong kolostomi. Setelah itu kita bersihkan. Ya, kita bersihkan kulit di sekitar kolostomi. Kemudian kita mengganti dengan kantong kolostomi yang baru. Itu sebenarnya perawatan kolostomi. Jadi kalau misalkan berbicara perawatan kolostomi itu berarti bagaimana kita mengganti kantong kolostomi yang lama dengan yang baru. Bisa dipahami ya? Nah, kenapa harus kita melakukan perawatan kolostomi? Supaya tidak infeksi ya, ini kan. Kita lihat ya. Ini kalau kita lihat. Ya, ini lambung. Secara anatomi ya. Nah, kalau kita lihat yang mana usus ini, usus apa ya? Besar. Nah, ini ascendent, ya. Transversum, descendent di sini kan ini kan anus kan? Ya, seperti itu. Nah, ini tujuannya. Tujuannya itu adalah menjaga kebersihan pasien, mencegah terjadinya infeksi, mencegah iritasi kulit sekitar stoma, mempertahankan kenyamanan pasien dan lingkungannya. Kalau misalkan ada pasien di rumah sakit, ya, yang dipasangkan ini, terus tidak dilakukan perawatan, kira-kira apa yang terjadi? Infeksi dan bau. Nyaman tidak pasiennya? Tidak. Bisa infeksi tidak? Bisa. Di lingkungan itu nyaman tidak? Tidak. Pas buka pintu, ternyata ini kenapa di dalam itu kayak ninja semuanya. Ini makanya kelihatan, ternyata cukup semuanya itu bau. Ya, karena mungkin dibiarkan begitu terus. Makanya kita tugasnya perawat itu, kita melakukan perawatan. Ya, bisa dipahami ya? Nah, itu indikasinya trauma kolon dan sigmoid. Jadi kalau misalkan ya ini trauma, ini infeksi pada anus malformasi, ya. Jadi kalau misalkan ada trauma, ya pada kolon dan sigmoid, jadi dia dilakukan stoma, berarti dilakukan luka, ya. Cuman orang yang dilakukan kolostomi ini sebenarnya ada 2, ya. Ada yang dilakukan kolostomi itu yang hanya sementara, ada yang menetap. Yang sementara itu berarti dalam artian yang namanya sementara. Ya.
Kalau sementara ya berarti tidak selamanya. Jadi kalau misalnya kondisinya misalkan dari ususnya itu sudah membaik, ya, untuk kembali dioperasi kembali, ya, nanti salurannya itu kembali lagi seperti semula, ya. Tapi kalau yang sudah menetap, ya berarti memang seumur hidup seperti itu, ya. Itu misalkan kanker usus kan, itu ada cerita dari di kelas A, ya, ada temannya itu ada omnya, ya, dipasang kolostomi, ya, dipasang kolostomi, kemudian pada saat itu ada mau dioperasi, ya kan, cuman karena anaknya mau pendidikan, ya, jadi dia menolak dulu menghadiri anaknya pendidikan. Setelah hadiri anaknya pendidikan, ya, baru mau dioperasi, ya, tapi Tuhan berkehendak lain, ya, meninggal itu, ya, seperti itu. Kemudian diversi pada anus malformasi, ya, jadi ini karena masalah di anusnya, ya, makanya dibuatkan saluran di stoma itu, ya. Kemudian juga diversi pada penyakit Hirschsprung. Jadi ini penyakit masalah di usus besarnya, ya. Kemudian diversi pada kelainan lain pada rectosigmoid anal kanal, ya, masalah di rektumnya, ya, di anusnya, salurannya itu ya. Jadi orang yang dilakukan kolostomi itu bukan misalkan normal-normal saja di salurannya, pasti ada masalah, ya, itu. Nah, pada saat kita melakukan perawatan kolostomi, ya, ini tahapan-tahapannya sudah ditahu semua, ya, mulai dari fase interaksi atau fase orientasi, fase kerja, dan fase organisasi. Oke, ada yang bisa gantikan saya di depan ini, satu orang? Bisa. Siapa yang bersedia? Ayo maju. Ayo maju. Ayo sini. Kamu kenapa nggak pakai baju? Kalau nggak mau pakai silakan keluar. Aturannya pakai ini kan? Iya. Ini sudah. Bagaimana tidak mau bilang bajumu kamu sering lepas? Kamu pakai uang sendiri beli? Hah? Uang sendiri? Itu awalnya berarti harus ke situ. Pele. Kebron demi kelancaran dengan atau apa kalian mau bikin ini? Ini mau dengar Hai kamu menjelaskan. Kasih turun Hai, kasih lagi yang pada saat kita melakukan tindakan apapun pasti kita mulai dengan fase prainteraksi, ya, itu prainteraksi. Jadi fase prainteraksi itu ya namanya juga prainteraksi, berarti sebelum melakukan interaksi, ya. Nah, pada untuk perawatan kolostomi ini fase prainteraksinya itu, ya, jelas pertama itu kita baca catatan medis, ya, atau baca catatan keperawatan. Jadi kalau misalkan ini dibaca itu di ruangan, oh hari ini itu mau dilakukan perawatan kolostomi pasien atas nama, misalkan pasien ini siapa namanya? Ayu. Udin. Oh, itu perempuan. Oh, Nanda. Ada yang nama Nanda di sini? Ada. Oh, Nina. Ini nggak lanjutin hanya persoalan aja. Ya. Oke. Oke, Nina. Ya, misalkan ini, oh ini Ibu Nina ini mau dilakukan perawatan kolostomi pada hari ini, ya, itu. Kemudian apalagi kita tentukan tindakan tadi, ya. Kemudian kita lakukan cuci tangan, ya. Jadi kita lakukan cuci tangan kan ini mau persiapan untuk persiapkan alat,
ya. Nah, ini sudah tahu semua ya. Nah, kemudian apa namanya? Alat-alatnya. Jadi kalau kita lihat di situ alat-alatnya ada namanya kantong kolostomi atau kolostomi bag. Ya. Jadi kalau kita lihat ini kantong kolostomi ya. Ini kantong kolostomi. Ya. Ini kantong kolostomi semua ini. Kantong kolostomi itu sebenarnya ada dua. Ada yang sekali pakai, yang contohnya seperti ini, ya. Ada yang bisa dipakai berulang. Mau dicuci. Jadi mau pakai berulang itu maksudnya dia semacam urine bag. Ya, urine bag kan dia setelah penuh itu dia ya dikeluarkan di sini kan. Nah, yang ini juga ada. Ya, kemarin itu waktu di kelas A itu bukan yang seperti ini, memang ada juga di sini. Ya, yang apa namanya? Untuk membuka dan menutup semacam kayak model di urine bag itu. Jadi kalau misalnya sudah dilihat, oh ini sudah lebih dari 1/2 ini, ya, ini mau dikeluarkan, jadi dikeluarkan. Jadi setelah itu ini kembali, ya seperti itu. Bisa ya? Bisa. Nah, kemudian ada NaCl, ya. NaCl sudah tahu semua toh? Nah, kemudian ada sarung tangan, ya, sarung tangan bersih. Jadi tidak butuh sarung tangan steril, dia hanya bersih saja. Ya, itu. Kemudian ini saya mau baca kepalanya. Kemudian perlak, ya. Jadi ini perlak. Mana perlak? Ini perlak ya. Kemudian apa lagi? Bengkok. Bengkok. Kantong plastik. Sini semua itu. Nah, ini mau buang dulu. Tidak mau buang ada apa namanya? Bengkok, kemudian ada kantong plastik, ya. Nah, ini kantong plastik. Ini harusnya dibuang juga ini. Ya, jadi ini kantong plastik untuk wadah ini ya. Ya, untuk sampah ya. Ini kantong plastik. Kemudian Zinc salep. Ya, zinc salep. Jadi zinc salep itu sebenarnya untuk salep kalau misalkan dia terjadi iritasi pada kulit di sekitar stoma. Ya. Kemudian ada bank instrumen. Jadi bank instrumen ini ya, bank instrumen ini ya di dalamnya itu sudah ada pinset. Ya, pinset anatomis. Ya. Nah, ini hanya pinsetnya hanya ini saja ya. Kemudian ya ada kom. Kemudian ada kapas steril, ya. Jadi kapas steril bisa juga misalkan mau pakai kapas yang ini, tapi kalau misalkan ini yang kapas steril, ya. Ya, yang jelasnya masih steril, ya. Itu dia gunting, ya. Yang itu saja. Plester. Dan plester di situ, ya. Tapi kalau misalkan ini, ya apa namanya, sudah tidak perlu lagi ya. Itu. Setelah itu kita cuci tangan kembali, baru kita apa? Ini disiapkan alatnya ini di mana ini? Ya masih prainteraksi itu. Nah, setelah ini kita dorong bawa pasien. Kalau semangat, ya. Jadi langsung ke ruangan pasien. Setelah di ruangan pasien, kita mulai di fase Interaksi. Kita beri salam ya. Ya, assalamualaikum. Ibu Nina. Selamat pagi Ibu Nina, ya. Selamat pagi ya, selamat pagi. Ini boleh tahu dengan ibu siapa? Ibu Nina. Nah, tanggal lahirnya? Ya. Permisi ya Bu. Sambil saya cek gilangnya ya, baru kita lihat nomor rekam medisnya ya. Kalau memang sudah betul, ya sudah ya. Itu. Kemudian kita menjelaskan ya. Jadi perkenalkan, nama saya Indra, saya perawat yang bertugas pada hari ini Bu ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan tindakan perawatan kolostomi. Jadi perawatan kolostomi ini saya akan mengganti kantong kolostominya ibu ini ya. Itu karena kalau saya lihat ini ya, ini sudah lebih dari setengah ini Bu ya, mau diganti ini untuk kantongnya ini ya. Jadi tujuannya ini
biar ibu merasa nyaman, ya, biar tidak terjadi infeksi, ya, Dan iritasi. Nah, iritasi kulit di sekitar stomanya ibu ini, ya, kulit yang terpasang kantong kolostomi ini, ya. Bagaimana ibu? Apakah ibu bersedia? Oke, ada yang mau ditanyakan ibu? Tidak. Oke, kalau tidak ada, saya mulai ya bu. Iya. Jadi seperti itu. Pakai Ya? sakit. Tidak sakit. Kamu bilang tadi sakit atau tidak sakit? Ya, oke. Setelah itu kita pakai. Nah, kita cuci tangan. Kita cuci tangan lagi kalau misalkan ini. Bukan cuci tangan terus. Ingat itu yang tertempel sana. Cuci tangan itu 5 momen. Ya. Nah, setelah itu kita kalau di Shopee itu kita lakukan pengaturan posisi. Ya, ada juga misalkan yang langsung pakai handphone, ada juga kalau di situ yang kita atur posisi. Ya, jadi kalau misalkan atur posisi bisa misalkan tergantung pasiennya. Kalau misalkan pasien masih bed-rest, tidak apa-apa seperti ini masih bed-rest. Ya, jadi kalau misalkan ini permisi bu ya, ya ibu nanti posisinya begini saja bu ya. Ya itu. Kemudian ini nanti tangannya di ini. Ya, permisi bu ya. Jadi dia diangkat seperti ini. Ya, karena kan kalau kita lihat ini kan posisinya di sini kan, yang sampai dia akan menghalangi. Jadi kita angkat seperti ini, ya, baru kita ini ya. Turunkan. Nah. Atau tidak kita buka ininya, ya, kita buka seperti ini, ya. Ini ya, itu kan tidak mungkin ini. Pikirannya kalian hanya ya, ini kan pasti ada kain yang lain juga, ya, seperti itu. Kemudian kita pakai di situ, ya, kita pakai handscoon, pelan-pelan, itu sudah dicantumkan di situ. Oke, setelah kita pakai handscoon apa? Pasang perlak. Jadi kita pasang perlak, ya. Oke. Permisi bu ya, saya pasang perlak dulu ibu ya. Ya. Bu. Ya. Aduh mantri, sakit sekali. Oke. Setelah itu kita Letakkan bengkok di kita letakkan bengkok di atas perlak. Oke. Kemudian kita lakukan observasi, ya. Jadi yang kita observasi ini adalah kantong kolostominya. Jadi kantong kolostominya itu yang kita observasi, yaitu warnanya, ya, bukan warna kantong kolostominya ya. Kalau warna kantong kolostominya tidak berubah, ya. Kemudian jumlahnya dan konsistensi. Jadi warnanya ini adalah warna daripada ya. Warnanya ya, apakah dia kuning kecoklatan atau apa, ya, ataukah mungkin warnanya dia kemerahan, itu kan sebagai data nanti, ya. Kemudian jumlahnya bagaimana, apakah dia sudah 1/4 atau 1/2, ya. Kemudian konsistensinya bagaimana, cair, ya, seperti itu. Oke. Ya, setelah kita observasi itu kita Bersihkan kulit sekitar. ya, kita mau apa ini? Bersihkan. Ya, kita letakkan ini, kita letakkan kantong. Ya, jangan langsung bersihkan, kamu lompat lagi. Ya. Jadi kalau misalkan setelah kita observasi, kita mau lepas ini kantong kolostominya. Jadi kalau kita lepas kantong kolostomi, kita dekatkan ini Kantong ya, plastik. kantong plastik. Ya. Kalau misalkan ini ya. Nah, kemudian kita lihat, saat kita mau lepas ini kan dia merekat ini, ya. Jadi kalau misalkan dia terlalu misalkan merekat kuat, ya, ya bisa kita pakai ya alkohol spray, ya. Tapi kalau misalkan dia tidak ini, ya langsung dilepas ya. Permisi bu ya. Jadi ini ya. Permisi bu. Nah itu. Jadi kalau sudah misalkan terlepas begitu, ya, ini kita lipat, ya. Kita lipat. Kenapa? Ya, baru kita buang ya. Jadi kalau misalkan kita tidak lipat kan ini akan Tumpah. iya. Baru kita buang di sini ya. Nah, bisa langsung kita simpan di sini kalau mau langsung. Ya. Oke. Setelah itu kita ya, kita mau bersihkan ini.
Ya. Jadi pada saat kita mau bersihkan, ya kita siapkan, Nasel. ya. Nah, Nacel. Cara apa itu? Cara SMS. 858. oke ini Ke bawah saya. jadi kalau misal Ke atas. Iya apa dia bukan? ya. Kalau misalkan ini bisa langsung kita tutup dulu juga ini kalau misalkan ini. Ya, bisa kita langsung tutup begini. Ya. Iya, seperti itu ya. Kemudian ya kita jadi ini kita sesuaikan kebutuhan kita. Oh pakai Ini kaca steril. untuk kasa steril ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan ini kita siapkan 4 ya. Biar tidak ini ya. Tidak rembes. Misalkan ini. Kemudian kita iya, kita kasih. Ya. Oh. Oke. Nah, setelah itu kita Set. Serius. Kirain Bobby. ya. Itu ya. Itu. Nah, biasanya kalau misalkan ada bak-bak instrumen yang kecil, kita pakai itu baru kita simpan di wadah itu. Ya, setelah kita ini, ya. Biar pada saat kita bersihkan itu tidak selalunya setelah ini kita langsung keras dulu, ya kan? Seperti itu ya. Itu. Nah, kemudian ini kita ini ya. Ambil. Ya. Baru kita bersihkan kan? Nah. Jadi kalau misalkan ini, jadi kalau kita bersihkan ini dia mulai dari kulit di sekitar stoma dulu, ya di sini ya. Permisi Bu ya. Iya. Dia memutar 1 kali saja, ya, baru buang, ya. Nah kemudian kita, ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan sudah diperas semua kan, tinggal langsung ambil ya. Nah seperti ini, ya. Nah, kemudian kita 1 kali lagi. Permisi Bu. Oke, sudah. Awas jatuh nanti itu. Ya, kemudian di bagian stoma. Ya. Permisi Bu, ini pelan-pelan ya. Nah, situ. Ya. Seperti itu. Kalau misalkan sudah, ya kita langsung yang terakhir ini kita kirim yang kering ya. Makanya tadi kalau misalkan yang sudah ada ini langsung dikasih keluar 1 kali biar tidak ini, ya. Kalau misalkan ini ya. Jadi ini ya yang kering kan. Nah, permisi Bu. Ya. Iya. Oke. Setelah sudah kita observasi. Ya, lihat sini. Kita observasi. Apa yang kita observasi? Kita observasi kulit di sekitar stomanya bagaimana. Ya. Apakah misalkan ada iritasi? Ya, apakah dia ada tanda-tanda infeksi? Ya kan? Itu. Kalau misalkan dia ada iritasi, ini nanti pada saat ini sebelum kita kasihkan salep. Tapi kalau misalkan tidak ada misalkan tanda-tanda infeksi atau ini, ya bisa langsung kita pasang. Ya. Jadi kalau misalkan kita Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada indikasinya misalkan ini, oh itu pada saat lakukan perawatan dikasihkan salep, ya sudah dikasihkan salep nanti. Jadi salepnya nanti tipis-tipis saja. Ya seperti yang ada di situ. Oke? taruh salep. Ya kalau misalkan sudah, ya kalau misalkan sudah kita Pasang. ini kita mau pasang ini, mau pasang kantong kolostomi. Ya, cuma pada saat kita mau pasang kolostomi, kita harus menentukan dulu pola daripada diameternya itu.
diameter daripada stomanya, ya. Ini anu ya. Jadi kalau misalkan ini kan pada saat kita mau siapkan itu bisa kita tutup kembali dulu ini, ya. Kalau misalkan ini ya bisa kita tutup kembali. Nah, kita mau siapkan, nah ini, ya. Nah ini kantong kolostominya, ya. Nah kantong kolostomi. Coba lihat. Ini masih baru toh. Mana tadi kan? Oke. Nah sekarang kita lihat, ya. Ini apa namanya kantong kolostominya ini, ya. Ini ada diameternya, ya. Kalau kita lihat ya. Ya. Ini ada 2 cm, ya. Ada 3 cm, ada 4, ada 5. Ya, ini. Jadi ini sebenarnya kita sesuaikan dengan ya ukuran stomanya. Ya, seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan ukuran stomanya, karena kalau kita tidak sesuai dengan ukuran stomanya, ya jangan sampai misalkan ini lebih besar, itu nanti akan menjadi sumber ini nanti, ya, dia akan merembes nanti di kulit di sekitar stoma, ya, itu dia. Jadi caranya kita harus ukur dulu, kita ukur polanya ini, ya. Jadi kalau misalkan kita ukur, ya, misalkan, nah ini kan, kenapa? Wih, air besar. Kenapa kantong kolostomi? Pakai kantong kolostomi. Ya, ini. Jadi lihat ya. Jadi caranya begini. Jadi kalau kita lihat, ini kan kita perkirakan kan? Kira-kira kalau 2 pas atau kecil? Kecil. Ah, kecil kan? Nah, kalau kita lihat, kalau 3 kalau 3 pas ya. Nah, berarti dia di 3. Ya, seperti itu. Jadi kita gunting. Ah, ini terbuka ini ini diempatin. Ya. Ini ya. Terbuka. Ya, jadi caranya kalau kita gunting itu ini dilipat. Ya. Ini lipat, cuman ini di ya. Ditarik. Ya, ditarik keluar ya, jangan sampai ikut tergunting nanti. Ya. Nah. Ini terbuka ini diempatin. Ya, baru kita gunting. Jadi kalau kita gunting kita ikuti ininya, ya. Nah, kita sesuaikan, ya. Kalau misalkan 3 di 3, ya. Misalkan ini di 3 tadi ya. Misalkan ini sudah ini ya, karena sudah terlanjur terbuka di sini ya. Ya, misalnya sudah tergunting ini anunya, ya. Nah, misalkan ini, misalkan begini kan. Nah, kalau sudah terbuka misalnya seperti ini, kita langsung pasang, ya. Jadi caranya kalau kita pasang, ya, kita nanti lepas dulu sebagian ini, jangan dilepas satu kali. Cuman pada saat kita pasang ini, kita tanya pasiennya, Ibu, ini Ibu sudah bisa jalan atau sudah bisa bangun bergerak. Kalau misalkan ibunya dia ternyata masih bed rest, berarti posisinya ini yang menentukan juga, ya. Jadi aktivitas yang bisa dilakukan pasien itu akan menentukan posisi kantong kolostomi pada saat kita pasang. Jadi kalau misalkan dia hanya bed rest, berarti posisinya dia horizontal, pasangnya dia nanti horizontal. Kalau misalkan ternyata dia sudah ambulasi, sudah bisa jalan, berarti dia vertikal, ya. Jadi kalau misalkan dia sudah bisa jalan, berarti posisinya dia begini, vertikal. Kalau misalkan dia masih bed rest, berarti dia horizontal, ya. Kenapa dipasang begitu? Coba bayangkan itu kalau misalkan dia sudah jalan, terus kita pasang begini. Nah, kira-kira bagaimana itu? Berat. Ya, ini kan cairan-cairan ini bisa ini merembes ini. Berbeda dengan begini kan akan tertampung. Ya, itu. Bisa ya? Kemudian saat kita pasang ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, jangan langsung dilepas satu kali. Ya. Jadi cara begini.
Permisi Bu. Ya. Ini. Ya. Kita pasang. Baru habis itu kita lepas ini satu kali. Ya. Baru kita ya. Ya, kita rekatkan. Ya. Iya. Ini, baru kita rekatkan, ya. Cuman pada saat kita pasang ini, upayakan jangan misalkan kantong kolostominya ini akan berisi udara, ya, sampai kayak model balon-balon. Jangan seperti itu, ya. Nah, ini sudah. Kalau sudah, ya sudah selesai berarti sudah. Kita mulai rapikan alat, ya, rapikan pasir, rapikan alat, ya. Oke Bu, ya, ini sudah ya. Saya rapikan kembali ya Bu. Jadi kita ini. Kalau mau mandi tiap lepas di film itu. Iya, berlak. Permisi Bu. Oke, setelah itu ya kita lepaskan handscoon. Ya. Kita sudah rapikan alat ini semua ini, ya. Di tangan. Cuci tangan. Ya, baru kita fase terminasi. Ya. Oke Bu, ini saya sudah ganti kantong kolostominya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Nyaman. Ya, oke Bu ya. Oke, jadi ini Bu saya sudah lakukan ini. Nanti kalau misalkan ini kantong kolostomi lagi sudah terisi ya, sudah mau penuh atau lebih dari setengah ya, nanti kami akan cek atau misalkan dari keluarga yang akan melaporkan, nanti kami akan diganti kembali ya. Oke Bu ya, ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada saya permisi Bu ya. Ya, jangan lupa ini, jangan lupa ini di ini ya. Ketiga. Dokumentasi, jangan dokumentasi misalkan Ibu, saya dokumentasi dulu ya, selfie dulu. Nah, seperti itu dokumentasinya ya. Jadi yang kita dokumentasikan itu terkait dengan tindakan yang kita lakukan. Perawatan kolostominya misalkan hari apa, tanggalnya, jamnya, ya kan? Seperti itu. Kemudian bagaimana pada saat responnya pasien ya sebelum dilakukan itu, apa responnya, kemudian hasil observasinya apa? Ya, oh ternyata dia jenis warnanya, konsistensinya, jumlahnya, dicatat itu. Ya, kemudian lagi bagaimana kondisi kulit di sekitar stoma, apakah ada tanda infeksi atau tidak? Ya kan, kalau misalkan ada sudah diberikan misalkan salep, ya kan, seperti itu semuanya didokumentasikan. Oke? Oke, saya kira cukup. Ada gampang kok? Mandi juga kan? Tinggal mau sama mau mandi, mau siram, mau ini kan? Iya. Makasih. Bisa jalan ini tidak